Shalom anak-anak Tuhan, anak-anak muda, mari kita beribadah. Di ibadah hari ini kita siapin hati, pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawa Tuhan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi kami, Engkau yang layakan kami Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa, kami mau dengar apa yang jadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, firman Allah. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama-Mu diagungkan dan ditinggikan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kita naikkan pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang tinggi, tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, keagungan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu yang setia. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Mari teman-teman kita bawa lagi hati kita, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang lebih sungguh lagi untuk
menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahwa Tuhan Allah yang paling setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau baik Tuhan, Kau mulia, Kau layak disembah, Kau layak dipuji Bapa. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya Engkau Allah dan Raja. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Shalom anak-anak youth yang berbahagia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara buat setiap kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami semua. Pakai hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan. Saya diminta menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau topiknya percaya kepada Tuhan. Jadi masih sama dengan minggu yang lalu. Dan ini memang perkara yang penting sekali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar rencana, di luar dugaan. Dan kita akan kaget sekali. Yuk, saya ajak kita semua buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu bilang, aha. Oke, saya bacain ya, adik-adik semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Judulnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sampai di situ dulu. Ini adalah peristiwa pada waktu Yesus membuat mujizat yang pertama di kota Kana. Sebuah perkawinan atau pernikahan pada waktu itu dianggap berhasil kalau dari awal sampai selesai anggurnya tersedia. Apalagi kalau misalkan tamu pada waktu mereka minum anggur, ini anggur top banget ya. Sampai selesainya masih bagus, itu pestanya akan sukses banget. Itu kalau ada media sosial, orang yang membuat pesta itu pasti udah di-post di Instagramnya, di media sosialnya. Dan udah beresnya foto-foto sama MC-nya, pengantinnya. Berhasil gitu. Tapi ternyata tidak seperti yang direncanakan adik-adik semua. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, mereka kekurangan anggur. Ini aib loh. Ini bencana besar. Ini bisa diomongin. Memalukan seumur hidup. Saya akan bagikan 3 hal yang berhubungan dengan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu, saatku belum tiba. Jadi pada waktu itu ada Maria, ibu Yesus, ngomong sama Yesus, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus percaya kepada Yesus, berharap akan ada sesuatu yang terjadi, akan ada jalan keluar, supaya pestanya tidak kacau. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah hubungan yang dekat atau intim dengan Yesus. Waktu kita percaya, itu membutuhkan hubungan yang intim. Kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Adik-adik semua yang baru tahu tentang saya, mungkin tidak mudah untuk mempercayakan sesuatu. Tetapi pada waktu sudah tahu saya seperti apa aslinya, itu lebih bisa mempercayakan sesuatu. Coba kalau misalkan kita baru kenal, baru seminggu, 2 minggu. Seorang teman, nginep yuk di rumah saya, rasanya enggak kan. Jadi jelas kita hanya bisa mempercayakan sesuatu kepada orang yang dikenal. Maria tahu betul Yesus seperti apa dari sejak kecil. Saya kasih satu contoh aja ya. Pada waktu usia 12 tahun, Yesus ada di bait Allah dan pada waktu itu sempat ditinggal sama orang tuanya. Lalu berapa hari kemudian orang tuanya balik ke bait Allah dan melihat anaknya sedang bertanya jawab kepada orang-orang pintar pada waktu itu. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Saya percaya Maria dan Yesus sehari-hari bercakap-cakap. Mereka ngobrol. Mereka melakukan hal bersama-sama sehingga tahu Yesus itu siapa. Saya juga diingetin dengan kisah Daud. Seorang muda yang luar biasa. Yang pada waktu itu mau menghadapi Goliat. Bertemu dengan Raja Saul. Saya siap menghadapi raksasa itu. Yang menghina Allah. Yang menghina barisan Tuhan. Daud bilang apa? Saya punya pengalaman.
Saya tahu Tuhan yang saya sembah seperti apa. Saya kenal dekat. Kenapa? Karena Daud beberapa kali mengalahkan singa, mengalahkan harimau, mengalahkan serigala yang menyeramkan. Adik-adik semua, saya mau bilang gini. Waktu kita percaya kepada Tuhan, jangan hanya sekedar saya percaya kepada Tuhan. Tapi itu harus diimbangi dengan hubungan baik kita dengan Tuhan seperti apa. Kedekatan kita seperti apa. Kalau dua pribadi berhubungan dekat, setidaknya pasti ada komunikasi. Pasti ada ngobrol-ngobrol. Kita ngobrolnya lewat apa? Bagaimana jam doamu setiap pagi? Saat teduhmu setiap pagi seperti apa? Atau setiap hari seperti apa? Membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari seperti apa? Karena itu akan menentukan hidup kita. Sampai sejauh mana kita percaya kepada pekerjaan Tuhan, itu ditentukan oleh sejauh mana hubungan kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi dengan segenap hati kita. Hatiku percaya, bukan kata orang. Hatiku percaya, bukan kata tetangga. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Why? Karena every day, karena every time kita berhubungan intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus punya mamanya ngomong sama pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Jadi Yesus mau ngomong apa aja, udah gak usah banyak mikir, lakukan. Maria gak bilang gini loh, kalau Yesus ngomong sesuatu yang masuk akal, boleh lakukan. Kalau Yesus lakukan sesuatu yang agak sulit, tanya dulu, cius. Kalau Yesus ngomong sesuatu yang mudah, langsung lakukan. Enggak kayak gitu. Saya baca lagi pelan-pelan. Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi semua yang dikatakan, buatlah itu. Dan ternyata yang dikatakan Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Why? Di ayat 6 kita bisa melihat, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, yang tadi buat nyuci, bilangnya gini, isi tempayan itu penuh dengan air. Setelah diisi, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Ini bisa buyar loh pestanya. Karena ada tempayan-tempayan yang biasanya buat pembasuhan, biasanya buat cuci, suruh diisi air, dicedok sama pemimpin pesta. Hal yang kedua ini bukan sesuatu yang mudah. Yaitu pada waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan dan kita mau melakukannya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, ada unsur penting yang tidak boleh dihilangkan. Waktu kita percaya sama Tuhan, seharusnya kita melakukan. Minggu yang lalu, Bang David sudah sampaikan. Iblis pun percaya kepada Tuhan. Setan juga percaya kepada Tuhan. Tapi bedanya apa? Iblis tidak melakukan. Tetapi pada waktu kita mengatakan percaya kepada Tuhan, seharusnya kita melakukan. Seharusnya kita nurut. Meskipun seakan-akan kadang-kadang waktu kita berdoa, Tuhan waktu aku berdoa kok doanya kok dijawabnya lama. Seakan-akan kok saya tidak dijawab doa saya. Adik-adik sama bilang gini, waktu kita berdoa sama Tuhan, itu bukan hanya keberhasilannya, bukan karena Tuhan mengabulkan doa kita. Doa itu bukan sarana untuk kita menyampaikan setiap keinginan dan harus dipenuhi. Bukan. Doa, ini catat dengan baik ya. Doa adalah salah satu sarana, selain berkomunikasi tadi adalah membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita berkomunikasi. Termasuk tetap berkomunikasi meskipun doanya belum dijawab. Termasuk kita tetap berdoa meskipun doa kita belum di-yes-kan sama Tuhan.
Seringkali kita memakai doa kita buat mengesankan kita. Atau buat mengesankan orang lain. Lihat nih, aku hebat kan waktu berdoa kan. Tuhanku luar biasa. Oke, kalau kita memuji Tuhan. Tapi kalau mau jujur kadang-kadang, hei aku hebat, aku hebat, aku hebat. Kita ingin tampak mengesankan. Tapi seringkali hidup kita mengesalkan. Jadi nggak sinkron. Di ayat yang ke-7 tadi adalah penuh resiko. Isi tempayan itu penuh dengan air. Penuh resiko. Ikut Tuhan enak nggak? Guys, coba jawab. Ikut Tuhan enak? Enak, puji Tuhan. Tapi ikut Tuhan mudah nggak? Ada yang menjawab mudah, puji Tuhan. Ada yang menjawab sulit. Oke, kalaupun sulit. Gimana? Kita nggak mau ikut Tuhan gara-gara kita sulit. Waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan nggak cuma ngomongin berkat loh. Atau kalau ngomongin berkat seringkali ngomongin tentang duit, tentang kelulusan, tentang kesehatan. Oke, itu betul. Tetapi pada waktu Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa sukar. Ada loh ayatnya masa-masa sukar. Bahkan penganiayaan juga ada. Siapapun yang mau jadi murid Tuhan harus memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib itu tidak ringan. Menyangkal diri itu tidak mudah. Tapi waktu firman Tuhan bilang gini, bukan lalu kita ikutnya setengah-setengah, bukan. Karena orang yang menyangkal diri, orang yang memikul salib, kualitas keimanannya, kualitas imannya, kualitas imannya, itu baru percaya. Yang cuma ngomongin percaya-percaya tapi nggak mau melakukan. Ilustrasi terkenal, seringkali kita dengar kan bagaimana seorang pemain sirkus pada waktu dia menyeberang di tiang yang satu dengan tiang yang lain lewat seutas tali lalu pakai roda ngomong tuh sama semua penonton, Bapak Ibu percaya saya bisa melewati kiri sampai kanan? Percaya. Bapak Ibu percaya nggak pada waktu ada Bapak Ibu yang saya gendong lalu saya melewati dan kita pasti selamat? Percaya. Percaya. Kalau percaya sama saya, ayo angkat tangan, saya gendong. Siapa mau? Siapa mau? Saya gendong dari kiri sampai kanan, melewati seutas tali, pakai roda. Yang ngomong percaya banyak. Tapi yang mau cuma satu. Dan selidik punya selidik. Yang mau itu ternyata anak kecil. Ditanya sama wartawan, kamu waniun pisan, kamu berani banget memang. Kenapa kamu berani? Iya, kan sama papi aku. Sama papi aku. Karena apa? Karena percaya dan berani melakukan. So, waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, yuk kita nikmati meskipun penuh resiko. Masa pandemi corona bukan membuat kita bersedih. Tapi yuk kita terus datang sama Tuhan. Tetap imani bahwa Allah kita itu baik. Yang ketiga, yuk kita baca ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, terjadi mujizat. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah percaya akan menyatakan kemuliaannya. Akan menyatakan kebesarannya. Glory of God. Ini penting sekali. Waktu kita hidup dengan penuh percaya, maka disitulah akan terjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat 11 ini berbicara tentang kemauan Tuhan. Dan pada waktu murid-murid Yesus melihat yang pertama dari tanda-tanda yang akan Yesus lakukan ke depannya, mereka melihat, oh guru kita luar biasa. Yesus mulai menyatakan kemuliaannya. Mari kita mengerti tentang Yesus lebih dalam lagi. Kalau kita teringat kisah Lazarus yang sudah beberapa hari mati atau meninggal pada waktu itu. Dan firman Tuhan jelas mencatat juga menyatakan kemuliaan. Yuk kita baca aja yuk. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan ya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jadi pada waktu itu
Lazarus beberapa hari meninggal dan akhirnya terjadilah mujizat. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Waktu kita percaya, kita melihat kemuliaan Allah. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mari kita menyatakan kemuliaan Allah dengan kualitas percaya kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menghadap Tuhan bukan untuk menyukakan saya, bukan untuk menyatakan keinginan saya saja lalu terjawab kebutuhan saya. Adik-adik semua, waktu kita punya hati yang tulus untuk kita datang sama Tuhan, mudah sekali untuk mengizinkan mujizat-mujizat itu terjadi di dalam hidup kita. Saya ingat satu lagu, potongan lagu refnya gitu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau, saya lupa lagi. Gimana? Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan dan tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati berbagai masa, berbagai fase, berbagai musim yang kadang-kadang menyulitkan. Tetap percaya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Adik sadar nggak hari-hari ini gereja-gereja memberikan layanan secara online? Ada banyak tayangan-tayangan online lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube, konferensi-konferensi. Banyak hamba-hamba Tuhan bikin konten-konten secara rohani, firman Tuhan disebarkan dan boom! Orang-orang yang tidak kenal Tuhan bisa nonton kapan saja. Saya beberapa hari lalu cerita sama seorang sahabat, seorang hamba Tuhan, melayani komsel secara online. Biasanya kok pelayanan komsel kan di rumah siapa. Ini pelayanan komsel secara online. Yang biasa komsel secara online kan bisa diikuti oleh orang-orang di luar gereja, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Luar angkasa belum bisa. Dan terjadilah komsel itu yang dari luar negeri ada, yang tidak pernah ke gereja juga ada, pengen tahu, kan tanpa resiko, lihat aja. Kan nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya juga no problem tuh. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, dapat sesuatu yang luar biasa loh. Kemuliaan Allah dinyatakan. So, mari kita memiliki kualitas iman yang baik. Kita percaya kepada Tuhan. Dan kualitas percaya itu pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Glory of God. Saya berdoa supaya lewat pemberitaan firman Tuhan kita dikuatkan ya adik-adik semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami dipelihara Tuhan dengan begitu ajaib. Tuhan menuntun setiap kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami supaya kami punya kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami mau melakukan kehendak Tuhan. Supaya kualitas percaya kami seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan. Kami melakukan yang kami percayai. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Hamba berdoa buat anak-anak youth yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bertumbuh di dalam iman. Mari hidup dengan kualitas iman percaya yang baik. Diberkatilah dengan setiap aktivitasmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kami menerima berkat yang ajaib, yang luar biasa. Berkat yang tidak pernah kami dapatkan dari manapun. Berkat yang spesial dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus,
beserta dengan kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.